Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Relasono dari kelas manajemen WW. Saya akan mereview sebuah jurnal untuk tugas mata kuliah Kewirausahaan Islam. Jurnal tersebut berjudul Ciri-ciri Muslim Planner dari Pandangan Cendekiawan dan Akademisi Muslim. Islam selalu mendorong umat Muslim untuk menjadi seorang pengusaha yang inovatif dan aktif menjalankan bisnis secara etis. Menjalankan bisnis secara etis adalah hal yang penting harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, terutama kaum Muslim planner. Kombinasi yang seimbang antara unsur-unsur dasar, spiritual, dan fisik dalam rumusan etika Islam diketahui sebagai akhlak atau akhlak mulia. Penerapan nilai-nilai etika berdasarkan filosofi tauhid akan memberikan ukuran universal dari sistem nilai yang harus diikuti setiap manusia. Metodologi penelitian ini adalah melalui penelitian kualitatif berdasarkan wawancara dengan cendekiawan dan pakar Muslim. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Islam telah memberikan kaidah-kaidah khusus yang harus diikuti oleh semua Muslim planner yang bersumber dari teks Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap bisnis dan kegiatan wirausaha itu sejalan dengan ajaran Islam yang dianggap ibadah kepada Allah SWT. Semua jenis amalan yang harus dengan pedoman dan ketentuan Islam dianggap baik perbuatan dan dapat pahala oleh Allah SWT. Sayyidina Abu Sa'id melaporkan bahwa Nabi Muhammad berkata, pedagang yang benar dan dapat dipercaya adalah pedagang seperti Nabi Muhammad dan para syuhada. Islam dan kewirausahaan. Ada berbagai definisi yang ditemukan tentang wirausaha, termasuk individu yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis baru. Membangun bisnis baru, bersiaplah untuk menghadapi semua risiko dan menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Cendekiawan Muslim juga telah menguraikan sejumlah karakteristik yang harus dipraktekkan oleh Muslim pengusaha, di antaranya adanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan, cinta kepada Allah yang diutamakan, rendah hati, syura untuk menghindari korupsi, berpengetahuan, keterampilan, penyayang, amanah, istiqomah, eksekusi, kemurahan hati, dan motivasi untuk membantu orang lain. Ini membuat mereka berbeda dari pengusaha lainnya, baik Muslim maupun non-Muslim. Ciri holistik pengusaha Muslim telah menanamkan kaidah metafisika yang mana bersifat abstrak, seperti dosa, pahala, neraka, dan surga, menjadi pemicu perilaku manusia di dalam penataan pengembangan perusahaan. Etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam sebenarnya mengacu pada teori akhlak dan kondak bisnis. Selain itu, ada berbagai teori tentang value bisnis seperti teori utilitas, teori kepuasan, dan lain-lainnya. Seharusnya dikoordinasi dengan prinsip akhlak. Secara umum, etika bisnis Islam dan etika bisnis tidak jauh berbeda. Singkatnya, Muslim pengusaha yang telah mengamalkan etika secara mutlak. Karena itu adalah etika, maka itu akan adil secara etika bisnis. Namun etika dipraktikkan karena berdasarkan Islam, maka itu akan terjadi disebut etika bisnis Islam. Inilah perbedaan besar antara etika bisnis dan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, responder telah mencantumkan beberapa contoh niat yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Muslim planner, khususnya
pada tahap awal memulai bisnis mereka. Kerangka dasar etika bisnis Islam terdiri dari takwa dan ibadah kepada Allah. Etika juga didukung oleh beberapa nilai lain, termasuk mengutamakan yang halal, jangan sampah, bermoral tinggi, amanah, peduli, kesejahteraan, berilmu, dan kepedulian terhadap komunitas dan lingkungan. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.